Sebelum menyantap makanan berkuah seperti soto dan bakso, menambah garam sedikit demi sedikit adalah hal yang lumrah. Jika makanan yang disantap terasa hambar atau kurang asin, beberapa sendok garam akan dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Banyak orang bertanya-tanya dampak pemberi rasa asin ini pada kesehatan. Tak sedikit orang yang akhirnya berusaha untuk menghindari garam dalam makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Mitos tentang garam yang terkait kesehatan pun berkembang. Garam dianggap berkontribusi meningkatkan risiko kegemukan dan obesitas. Benarkah demikian? Percayakah Anda? Ada baiknya simak dahulu informasi berikut ini. Nah, tadi tayangan yang menunjukkan pada kita bahwa garam ini sebetulnya musuh atau sahabat. Dan sudah bersama kita Dr. Jolita, spesialis gizi klinis. Siang, Dok. Iya, selamat siang. Dok, Ya. nah langsung jawab, Dok. Ya. Garam ini sebetulnya musuh atau sahabat? Oke, sebetulnya garam ini memang kita perlukan. Ya. Bukan sahabat sih sebetulnya, tapi kita perlu sebagai teman. Sebagai teman. Ya, karena garam ini dia itu kan molekulnya itu NaCl, natrium klorida Ya. namanya. Nah, si natrium ini memang kita butuhkan untuk tubuh kita. Yang pertama, gunanya dia menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ya. Cairan di dalam sel dengan di luar sel, dia harus menjaga keseimbangannya. Ya. Yang kedua, dia juga berperan dalam penghantaran impuls saraf kita. Ya. Terus yang ketiga, dia juga berperan pada kontraksi otot. Jadi kita butuh, tapi seberapa butuhnya itu yang harus kita ketahui. Iya. Gitu. Baik. Kadarnya Nah, ini Ya. ada mitos-mitos nih, Dok. Garam tidak memiliki manfaat untuk tubuh. Ya. Ini salah, karena Tadi udah garam, dijelaskan ya ya, sudah Dok, dijelaskan, ya. dia memiliki manfaat untuk Ya. tubuh. Kalau kandungan sodium garam laut itu lebih sedikit dari garam hancur. Nah, ini sebetulnya garam laut, sea salt, ya kan? Dia dibedakan dengan garam dapur atau table salt bilangnya. Beda, Dok, ya? Ada bedanya? Sebetulnya dia berbeda dari cara pengambilannya. Oh, Kalau garam dapur itu dia diambil dari deposit atau bukuan-bukuan garam yang ada di laut, dipanen. Nah, kalau sea salt itu dia berasal dari evaporasi atau pengeringan dari air laut. Oke. Sebetulnya, Nah, Dok, ini kalau ngomongin garam laut, Ya. jadi inget ikan asin. Nah, Mas Fadli suka ikan asin nggak? Sangat. Sangat suka. Sangat. Nah, ini bagaimana, Dok, untuk ikan asin? Iya. Pengasinan ya? Iya, tentu saja kalau misalkan diasinkan dia kan pakai garam lagi, berarti Iya. sudah menambahkan juga tuh konsumsi garam kita sehari-hari gitu. Oh. Jadi memang sebaiknya dihindari. Nah, Iya. tadi ini kandungan sodium garam laut lebih sedikit dari garam hancur. Sebetulnya sudah ada dilihat juga nutrition profile-nya, Iya. profil nutrisinya sebetulnya tidak berbeda jauh. Oh, nggak beda jauh? Iya, nggak beda jauh. Baik. Iya. Kalau memasak tanpa garam sama dengan diet rendah garam. Betul gak tuh, Dok? Ada betulnya juga, karena biasanya untuk pasien-pasien yang dia harus diet rendah garam, misalnya Iya. pasien Hipertensi. iya, Iya. pasien hipertensi, pasien dengan gagal jantung, Oke. pasien dengan penyakit ginjal, memang dia harus Iya. diet rendah garam. Iya, Gitu. iya. Nah, kemudian, ini saya nih, Dok, masih muda, tak perlu khawatir tentang asupan garam. Salah banget. Salah banget ya? Salah banget. Kenapa tuh, Dok? Justru orang muda harus khawatir dengan asupan garam, karena cemilan-cemilan kita tuh tinggi garam, ya kan? Orang Masuk muda yang kemasan, Dok, ya? betul, anak muda dia itu lebih suka cemilan-cemilan kan yang gurih-gurih. Iya. Nah, ada juga yang Betul. namanya MSG kan, monosodium glutamat. Sodium itu si natrium Iya. tadi. Soalnya, Dok, kalau nggak ada garam itu hambar, Dok. Jadi ibarat hidup tanpa cinta, Dok. Waduh. Oke. Nah, selanjutnya tekanan darah normal, tak perlu khawatir takaran jumlah konsumsi garam. Salah juga. Salah juga. Tetap harus kita hati-hati dengan konsumsi garam. Oh, Nanti akan oke. dijelaskan lagi kenapanya. Oke. Setiap orang memiliki respon sama terhadap garam. Ini tidak juga, memang sudah ada penelitiannya untuk Ya. orang-orang yang dia hipertensi dan harus kurangi garam. Memang ternyata ada beberapa pasien yang sensitif terhadap garam, Ya. ada yang tidak.
gitu. Tapi secara umum sih sebetulnya sebaiknya kita menghindari konsumsi yang berlebihan. Oke. Kalau untuk hipotensi gimana, Dok? Kalau hipotensi sebetulnya terus tidak berarti bahwa dia harus banyak makan garam, enggak. Oke, Tapi berarti harus itu mitos aja ya, mitos, Dok? betul. Nah, ini kekhawatiran Mas Fadli nih. Gimana Mas? Garam menyebabkan kegemukan. Ya, gimana Dok itu? Sebetulnya gini, gemuk itu kalau kita mengkonsumsi kalori yang berlebih. Secara umum kalori dari makanan. Kalau makanannya banyak yang kita konsumsi dan aktivitasnya kurang, pasti kita jadi gemuk. Nah, si garam ini di dalam badan kita sebetulnya fungsinya adalah dia mengikat cairan, mengikat air. Ya, jadi memang secara umum massa tubuhnya akan lebih besar daripada orang yang konsumsi garamnya tidak berlebihan. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa karena garam itu enak, ya kan? Gurih itu enak, biasanya orang jadi cenderung makan banyak. Jadi gemuk. Jadi gemuk ya. Ya, betul. Karena gurih itu Dok ya, jadi makannya lebih banyak. Nah, Mas Fadli nih, jadi kalau ingin kurus, kurangi Mas garam ya. Yang kedua, konsumsi garam membuat pintar. Wah. Enggak, ya. Maksud saya untuk seseorang menjadi pintar, anak menjadi pintar, faktornya banyak banget. Betul. Ya, mulai dari nutrisi sampai pola asuh, ya kan? Iya. Dia tanpa garam sangat baik bagi tubuh. Sebetulnya jangan sampai tanpa garam sama sekali. Garam tetap dibutuhkan. Gitu. Makanan yang tidak asin tidak mengandung garam. Nah, ini enggak juga. Karena sebetulnya sayuran segar pun segar tetap ada garamnya, walaupun sedikit. Jadi perbandingannya gini, sayuran segar yang dipotong, kemudian ada kira-kira setengah mangkuk, itu garamnya kira-kira natriumnya itu sekitar 40 mg. Jadi tetap ada garamnya, walaupun sedikit. Gitu. Jadi kalau gitu, kalau kita makan sayur, itu ditambah garam lagi atau nggak usah? Kalau memang tujuannya untuk memasak, misalkan ditumis, atau kita bikin sayur bening, sudah pasti kan memang ditambah garam. Garam identik dengan sodium atau natrium. Betul. Jadi memang garam yang kita kenal itu adalah NaCl atau natrium klorida atau nama lainnya sodium chloride. Jadi memang identik dengan ini. Tapi ada garam lagi yang namanya garam kalium. Itu penggantinya bisa dibilang garam kalium ini lebih aman untuk pembuluh darah, jadi tidak menyebabkan hipertensi. Tapi harus hati-hati pemakaiannya pada orang yang dengan penyakit ginjal. Gitu. Karena bisa mengurangi. Selanjutnya kita akan bahas tentang fakta garam. Yang pertama, 6% garam di dunia digunakan untuk memasak. Nah, Dok, sebetulnya Dok ya, berapakah kebutuhan garam dalam sehari? Dan kalau di kira-kira nih berapa sendok teh atau berapa jumput lah? Jadi kebutuhan kita orang dewasa untuk garam itu kira-kira 1 sendok teh saja sehari ya? Jadi orang bingung 1 sendok teh gimana Dok? Nah, anjurannya adalah garam hanya digunakan untuk memasak saja, untuk bumbu masak saja. Artinya, misalnya lagi makan nih di restoran, soto ayam, ditambahin garam, itu nggak boleh. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jangan memasak dengan bahan-bahan yang olahan, misalkan daging olahan, kornet, nugget, sosis, karena dia itu udah ada garamnya. Betul. Jadi ambillah dari bahan-bahan yang segar. Jadi kalau ikan asin nggak perlu tambah garam lagi. Tidak perlu. Kemudian yang ketiga, pemakaian seperti misalnya saus-saus botolan, kecap, itu juga ada garamnya. Begitu. Jadi memang harus dibatasi. Kecap asin juga itu ya. Betul. Nah, ini fakta lagi. Benar gak sih Dok, bayi itu tidak bisa merasakan asin? Ini mungkin nggak bisa ngomongnya kali ya. Ini sebenarnya sih salah ya. Bayi itu ketika dia mulai masuk ke periode MPASI, makanan pendamping ASI, justru dia sudah mengenal macam-macam rasa. Jadi memang MPASI itu harus enak. Gitu. Makanan pendamping ASI ya. Betul, makanan pendamping ASI harus enak. Nah, kemudian minuman tequila atau beralkohol tidak seharusnya dikonsumsi bersama garam. Ini sih sebetulnya sampai sekarang belum ada rujukan ilmiahnya tentang masalah ini. Tapi kan Dok, biasanya tuh kalau tequila itu kan di pinggir gelasnya ada garam kan? Betul. Itu kan bisa menambah rasa Dok. Menambah rasa, betul. Tapi maksud saya tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Garam membuat air mendidih lebih cepat. Enggak ya? Enggak, saya rasa kalau ini tidak ya. Oke. Ya, terima kasih. Dok,
Tadi dokter bilang bahwa kebutuhan garam adalah 1,5 sendok teh 1 sendok teh saja sehari. Nah, kalau kita masak itu berapa jumput, Dok? Nah, tergantung kita masak untuk berapa orang, ya kan, gitu. Biasanya kalau misalkan masak untuk, misalkan kita masak untuk 4 porsi misalnya, biasanya garamnya hanya paling nggak sampai 1/2 sendok teh kan. Nah, sebenarnya garam ini juga dia bisa digantikan oleh bumbu-bumbu yang lain. Untuk Kita menambah rasanya. betul, kita kan sangat kaya oleh bumbu-bumbu kan. Ada bawang putih, ada jahe, bahkan Belimbing, ya. betul. Jamur itu kan gurih. Jadi juga bisa ditambahkan sebagai penambah rasa. Oke, jadi untuk menambah rasa nggak perlu dari garam, Dok, ya, bisa dari bahan lain juga ya, seperti itu. Kalau garamnya sendiri, Dok, garam yang lebih baik itu garam yang seperti apa sih, Dok? Jadi kan ini kayak contohnya ini warnanya putih nih, Dok. Terus ada juga garam yang lebih besar-besar ya. Jadi sebetulnya sih secara umum sama saja. Jadi kayak garam Himalaya, pernah dengar ya? Himalayan salt. Gitu ya? Himalayan salt itu dia bentuknya masih seperti kerikil-kerikil gitu. Kayak pasir kerikil-kerikil kecil, warnanya agak pink. Tapi sebetulnya secara profil zat gizinya sama kandungannya. Jadi garam itu dia terdiri dari natrium dan klorida. Natriumnya itu kira-kira 40%-nya, gitu. Iya. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya tentang garam, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Nah, sekarang penonton di studio suka garam nggak? Suka nggak? Makan bakso suka, pasti suka. Betul. Kalau nambah garam tuh pas lagi makan apa? Bakso. Apalagi? Soto, ya. Ikan asin pakai garam nggak? Enggak ya? Udah asin ya. Oke. Iya, Dok. Nah, ada lagi, Dok, garam yang beriodium dan tidak beriodium. Nah, ini di mana, Dok, letak bedanya? Nah, tadi kalau garam dapur yang diproduksi di negara kita itu dia ditambahkan suplementasi yodium. Nah, justru yang garam yang sea salt tadi dia tidak mengandung yodium. Bedanya itu. Jadi garam laut atau sea salt tidak mengandung yodium. Nah, jadi kalau gitu sebetulnya yang lebih baik itu garam yang beriodium atau kita bisa mendapatkan yodium dari sumber lain? Sebetulnya memang lebih baik yang sudah dengan yodium saja. Toh juga konsumsi kita batasi kan hanya 1 sendok teh per hari. Gitu. Nah, saya boleh kasih komentar tadi kalau misalkan makan bakso, ya kan? Makan bakso tambah lagi garamnya. Biasanya orang pakai apa lagi? Pakai kecap, pakai saus. Kecap asin tuh, Dok. Nah, si kecap itu 1 sendok makan kecap aja itu kira-kira garamnya, sodiumnya itu sekitar 30%-nya. Jadi dia udah hampir setengah dari kebutuhan kita. Jadi makin banyak dalam satu mangkok itu. Nah, Mas Fadli ini kira-kira setelah tahu mengenai garam, apa yang ingin dilakukan? Apakah langsung membatasi garam atau gimana? Atau mengganti, Saya mengganti sumber lain untuk menambah rasa? Kayaknya mengganti dengan sumber lain. Sumber lain ya, oke. Iya. Nah, Dok, kalau misalnya kita bicara tentang garam yodium, ini sebetulnya dibutuhkan sejak masih kecil. Nah, kalau misalnya andai kata nih, ada telepon masuk. Ya, halo. Halo, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Nurul. Di mana, Ibu? Ibu Nurul di Tegal. Oke, silakan Ibu Nurul untuk bertanya kepada dokter kami. Dia mau tanya masalah garam. Ya. Silakan Ibu, pertanyaannya Bu. Kan biasanya masak satu hari kan ada berapa masakan gitu ya. Itu. Ya Ibu, silakan. Itu jumlahnya itu bagaimana cara membaginya supaya kita tuh pas dalam takaran sehari. Katanya kan tadi sehari kan ada 1,5 sendok teh. 1 sendok teh. Itu bagaimana itu Bu? Oke, membaginya ya untuk 3 kali makan sehari ya, seperti itu? Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, Dok, langsung Dok, bagaimana cara membagi garam dalam sehari untuk 3 kali makan? Oke, jadi misalkan Ibu masak untuk orang di rumah, misalkan 4 orang. 4 orang masak untuk 3 kali makan, berarti sekitar 12 porsi kan? 12 porsi untuk 4 orang. 1 orang hanya boleh sekitar 1 sendok teh, ya kan? Berarti dalam setiap
masakan yang dibuat itu maksimal kira-kira hanya sekitar 2 sendok teh saja yang ditambahkan, paling banyak. 2 sendok teh. Iya dong. Dalam satu kali misalkan masak, bikin ya? ada dua masakan kan? Iya. Misalnya ada 2 masakan, berarti dalam satu masakan maksimalnya hanya 2 sendok teh saja. Kenapa 2 sendok teh saja? Karena kita masih menyisakan untuk misalkan ada cemilan, ya kan? Tambahan kecap, Dok. Betul, seperti Saus. itu. Jadi sebaiknya dalam satu masakan untuk dibagi 4 orang 3 kali makan, yaitu paling hanya 2 sendok teh saja. Oke, jadi setengah kebutuhannya saja yang diberikan. Jadi artinya kita tidak boleh terlalu takut dengan garam karena kita butuh garam. Yang penting adalah bagaimana untuk membatasi porsinya. Seperti itu, Dok ya.